Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Naikkan syukur padamu, Bapa, sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Shalom, gembala-gembala KUL yang luar biasa dan anggota-anggota KUL GDI Geraha Harapan. Bagaimana kabarnya semuanya? Tentu saat-saat ini kita masih tetap tinggal di rumah ya, tetapi kita tetap setia KUL. Kalau tidak KUL, tidak asik rasanya. Mari kita baca dari firman Tuhan sebagai tuntunan kita pada saat-saat ini, yang terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 49. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksiku dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan di tempat tinggi. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita masih tetap di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah kepada kita, supaya kita juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi penularan dari virus corona yang saat ini sedang merebak di seluruh dunia. Karena itu di dalam keadaan kita yang sudah 3 minggu, sudah tidak 3 minggu lebih kita ada di rumah, mungkin kita ada kebosanan. Apa sih yang akan saya lakukan? Apa sih yang harus saya lakukan setiap saat? Karena di rumah aja.
Nah, tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, pertama bahwa Tuhan Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata di dalam firman ini bahwa ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, untuk mengerti kitab suci, maka pikiran kita harus dibukakan. Karena apa? Karena kitab suci adalah firman Tuhan, di mana firman itu adalah perkataan Tuhan yang dikatakan kepada kita. Nah, tentu perkataan Tuhan timbul dari pikiran Tuhan. Nah, di mana pikiran Tuhan itu sendiri itu jauh dari pikiran kita. Sulit untuk kita mengerti kadang-kadang. Makanya perlu Tuhan menuntun kita, bahkan dikatakan Roh Kudus yang menuntun kita agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Sebab itu, kalau pada saat-saat ini kita serba merasakan ketidakpastian, sampai kapan wabah ini akan berakhir? Sampai kapan kita baru beraktivitas kembali? Nah, karena itu kita membutuhkan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang menuntun kita supaya kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keadaan kita saat ini. Karena itu kita harus membuka pikiran kita. Kita harus memberikan respon kepada firman Tuhan. Nah, saya menganjurkan kita semua supaya saat-saat kita di rumah, saat-saat penungguan kita, maka kita banyak memperkatakan firman Tuhan, banyak membaca firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Luangkan waktu untuk dapat membaca firman Tuhan, merenungkannya, bahkan membuka pikiran kita supaya kita mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita dapat melakukan apa yang harus kita lakukan saat-saat ini sesuai dengan arahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pada saat-saat ini juga masih dalam rangkaian Paskah, di mana saat-saat seperti ini 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Untuk apa? Yaitu untuk memulihkan kehidupan mereka. Dan pada saat ini adalah saat yang tepat, di mana dikatakan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia berpesan bahwa dikatakan di ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kuncinya adalah mulai dari Yerusalem. Nah, mulai dari Yerusalem itu berarti dapat diartikan bahwa itu adalah mulai dari rumah kita. Jadi pertobatan, pengampunan dosa, kalau saat-saat ini adalah dimulai dari rumah kita. Nah, ini adalah hal yang baik untuk kita mengevaluasi kembali saat kita berada bersama-sama dengan keluarga kita di rumah dalam jangka yang agak lama. Mari kita periksa, apakah anggota keluarga kita, bahkan kita sendiri, sudah menerima pertobatan itu, sudah menerima pengampunan dosa yang disediakan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyampaikan bahwa pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem, mulai dari rumahmu, supaya kita bertobat. Untuk apa? Ketika kita bertobat, maka Roh Kudus akan secara langsung akan ada di dalam diri kita, di dalam hati kita, dan bahkan Roh Kuduslah yang menuntun kita untuk bertobat. Nah, itu hal yang kedua. Karena itu pastikan bahwa seluruh anggota keluarga kita, ketika kita masih di rumah saat ini, dimulai dari rumah kita, sudah bertobat dan sudah menerima pengampunan. Jadi tidak ada lagi di antara keluarga kita
yang menyimpan akar kepahitan atau masih tidak cocok satu dengan yang lain, bahkan antara anak dengan orang tua, saudara dengan saudara, itu sudah saling mengampuni, sehingga kita juga menerima pengampunan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yaitu yang terakhir, dikatakan di dalam ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saya mengartikan tinggal di dalam kota ini, tinggal juga di dalam rumah. Karena kita tidak tahu sampai kapan ini program PSBB ini akan berakhir. Kalau Bekasi sampai tanggal 28 April. Jadi masih lama. Nah, namun saat-saat ini kita dianjurkan oleh gembala pembina kita untuk berpuasa. Sudah berpuasa tahap yang pertama kemarin seluruh gereja, kemudian saat ini kita secara khusus pengerja GBI dihususkan di bawah gembala pembina kita Pak Niko untuk berpuasa sampai tanggal 28 Mei sampai 28 Mei sampai nanti pencurahan Roh Kudus. Dan pada saat ini kita sedang bersiap untuk menerima pencurahan Roh Kudus di dalam diri kita. Makanya persiapkan diri kita masing-masing. Sesaat di rumah seperti ini, lakukan mesbah doa, kita bersiap untuk menerima baptisan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Karena apa? Dengan pencurahan Roh Kudus, dengan dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan berbahasa roh, dan kemudian itu yang menuntun kita untuk dapat dipulihkan dari kehidupan kita. Jadi cukup jelas pada saat ini tuntunan kita di dalam masa-masa yang tidak menentu itu adalah pertama, yaitu bahwa kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan membuka pikiran kita. Yang kedua, pastikan bahwa kita, seluruh anggota keluarga kita, menerima pengampunan, menerima pertobatan dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, tahap yang terakhir, kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat melewati masa-masa yang tidak menentu ini, dapat melewati segala rintangan, segala tantangan yang ke depan, di mana ke depannya kita akan melihat setelah peristiwa ini, maka pemulihan besar-besaran akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka saudara akan dipulihkan, keluarga saudara akan dipulihkan, pekerjaan kita akan dipulihkan, bahkan pelayanan kita, seluruh aspek kehidupan kita akan dipulihkan. Karena Tuhan Yesus yang memberikan pemulihan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam KTM, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan.